Ribuan tersangka berhasil diamankan Polda Jawa Timur hingga bulan Agustus ini terkait jaringan narkoba internasional dan juga jaringan narkoba antar pulau. Sejumlah hotel di kota Bandung perlahan mulai bangkit dan bergeliat kembali setelah terpuruk diterjang pandemi COVID-19. Dua patriot korban PKI di Yogyakarta dikenang dengan sebuah monumen pahlawan Pancasila di Dusun Keuntungan Condong Catur, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Ribuan tersangka berhasil diamankan Polda Jawa Timur hingga bulan Agustus ini terkait jaringan narkoba internasional dan juga jaringan narkoba antar pulau. Distribusi narkoba di wilayah Jawa Timur ini mayoritas menggunakan jalur darat dengan pintu masuk Sumatera dan juga pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hingga saat ini Polda Jawa Timur telah berhasil menangkap 4.000 pengedar narkoba di berbagai wilayah di Jawa Timur dengan melibatkan jaringan internasional dan jaringan antar pulau. Dari hasil tangkapan tersebut didapati barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 236 kg, narkoba jenis ekstasi 11.000 butir, 16 juta butir narkoba jenis obat keras, dan narkoba jenis ganja sebanyak 57 kg. Mayoritas pengedar narkoba ini mendistribusikan narkoba di wilayah Jawa Timur menggunakan jalur darat melalui ekspedisi dengan pintu masuk Sumatera dan juga Tanjung Perak, Surabaya. Selain itu, peredaran narkoba di Jawa Timur juga terhubung dengan jaringan narkoba Malaysia, seperti dari Malaysia dan Kamboja. Di mana ini merupakan hasil ungkapan dari beberapa daerah dan beberapa jaringan yang terus kita kembangkan. Tersangka total hingga saat ini sekitar kurang lebih dari mulai Januari sampai dengan Agustus ini ada 4.000 tersangka yang sudah kita proses sampai ke pengadilan. Ini jaringan internasional juga terlibat ya? Ya betul, jadi ini barang ada yang dari Kamboja masuk melalui Malaysia, terus dikirim melalui pintu masuk di daerah Sumatera, terus dikirim melalui darat sampai ke Surabaya. Dan ada juga yang langsung melalui pelabuhan di Malaysia, dikirim melalui ekspedisi masuk ke pelabuhan Tanjung Perak. Berkat kerjasama kita dengan BNN, dengan Bea Cukai, kita berhasil mengamankan tadi kurang lebih yang melalui pelabuhan sekitar 34 kg. Ini kok bisa masuk, modusnya apa, Dan? Disembunyikan atau? Ya, kebanyakan ada pengedar, ya. Kalau pengguna jelas kita lakukan restoratif, kebanyakan adalah pengedar dan bandar. Modusnya, Dan? Kok bisa sampai masuk Surabaya segini banyaknya? Ya. Modusnya bermacam-macam tadi. Ada yang dibawa melalui jalan darat, dimasukkan ke dalam koper, dibawa dengan menggunakan kendaraan roda 4. Ada juga yang disimpan di doltrim kendaraan sedan seperti yang ditemukan di Malang. Ada juga tadi yang dikirim dari pelabuhan Malaysia melalui Tanjung Perak, dimasukkan ke dalam kaleng cat, dimasukkan ke dalam mesin air, dimasukkan ke dalam magicom, dimasukkan ke dalam sol sepatu. Ratusan kilogram narkoba ini didistribusikan dengan cara dikemas ke dalam kaleng susu, magicom hingga hak sepatu untuk mengelabui petugas. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Sejumlah hotel di kota Bandung perlahan mulai bangkit dan bergeliat kembali setelah terpuruk diterjang pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Salah satunya hotel yang berada di kawasan Jalan Cihampelas, Kota Bandung, yang mulai berbenah untuk meningkatkan okupansi hotel. Kasus COVID-19 yang mulai mereda di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri perhotelan dengan mulai berbenah untuk meningkatkan okupansi hotel. Seperti hotel di Jalan Cihampelas, Kota Bandung yang terus melakukan perbaikan, mulai dari membangun fasilitas sarana olahraga serta perbaikan fasilitas di dalam kamar. Menurut General Manager Hotel di Bandung, industri bisnis perhotelan mengalami keterpurukan selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19.
Namun setelah pelonggaran aturan, okupansi hotel mulai membaik meski tidak seperti sebelum COVID-19 melanda Indonesia. Menurutnya sebelum pandemi pengunjung hotel didominasi oleh wisatawan mancanegara, namun saat ini hanya didatangi oleh wisatawan domestik. Melihat daripada perkembangan bisnis perhotelan di Kota Bandung sebelum pandemik atau dalam keadaan normal pada waktu itu dibandingkan dengan sekarang sudah pandemik, kita melalui masa-masa yang cukup sulit. Jadi okupansi di hotel juga sangat sulit sekali, tapi sudah 2 tahun ini kita tiarap, nah sekarang udah mulai recovery lagi. Jadi bisnis perhotelan sekarang sudah mulai membaik, meskipun tidak seperti waktu kita normal. Aston Tropicana memperbaiki diri untuk punya fasilitas. Kita ada membangun untuk yang fasilitas spa, fasilitas kemudian gym, kemudian kita juga ada untuk yang sauna, kemudian poolnya diperbaiki lagi. Dari segi kamar, kita juga memperbaiki kamar-kamar yang baru, direnovasi dari mulai bathroomnya, karpetnya yang baru, nuansa kamar yang baru, kemudian tambah lagi ada kamar-kamar baru. Tidak itu saja ya, Aston Tropicana ini untuk yang kedepannya akan nambah lagi memanfaatkan semua space yang ada untuk penambahan fasilitas dan kamar untuk kenyamanan tamu. Bisnis industri perhotelan diharapkan dapat kembali bergeliat dan bangkit kembali. Diketahui sektor industri pariwisata di bidang perhotelan berkontribusi besar pada pendapatan daerah. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store,
kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih di kabar Indonesia, dua pahlawan revolusi yang berasal dari Yogyakarta sebagai korban PKI, Brigjen Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono, dikenang dalam sebuah monumen yang berada di Dusun Keuntungan Condong Catur, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Inilah lokasi monumen pahlawan Pancasila yang berada di Dusun Keuntungan Condong Catur, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Lokasi yang berada di markas Batalion Infanteri 403 Yogyakarta ini menyimpan kisah kelam kekejaman PKI di Yogyakarta. Kedua perwira menengah TNI AD harus meregang nyawa di tangan anak buahnya sendiri. Kedua jasad perwira ini ditemukan dalam satu liang berbentuk persegi yang saat ini dijadikan monumen Pancasila. Di sekitar monumen ini sekarang juga dibangun museum yang terbuka untuk umum jika ingin mengenal informasi terkait dengan peristiwa tahun 1965 di Yogyakarta. Menurut Ganis Priyono, putra ke-6 dari Kolonel Sugiono, berharap masyarakat dapat mengunjungi museum sebagai wahana edukasi untuk selalu mengingat jasa para pahlawan. Jangan sampai kalangan milenial itu lupa akan sejarah bangsanya. Saya menghimbau kepada anak muda yang sekiranya belum mengetahui atau masih belum mengenal sosok pahlawan revolusi yang ada di Jogja, monggo silahkan berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti di daerah Kentungan, yaitu di belakang 403 unit 403 Kentungan. Memang sosok dua pahlawan revolusi di Jogja ini kurang dikenal, karena yang dikenal hanya yang berada di Jakarta, 7 orang itu. Nah, untuk mengenalkan monumen ini, kita harus mengenalkan keluar dengan cara mengadakan acara-acara yang mengundang masyarakat. Seperti misalnya hari ini senam untuk umum, jadi banyak yang belum mengenal juga, akhirnya juga mengenal bahwa di Dusun Condong Catur ini yang notabene tidak pernah dilalui lalu lintas, ada monumen Pancasila Sakti yang dimana ada dua sosok pahlawan revolusi dibunuh pada waktu G30 SPKI. Sementara itu, Dinas Sosial DIY yang juga terlibat dalam pengurusan berbagai museum kepahlawanan di DIY terus mendorong lebih mengenalkan museum kepada masyarakat sebagai sebuah sarana edukasi yang sangat penting, terutama untuk kaum milenial. Berbagai upaya terus didorong, mulai dengan melakukan koordinasi antar museum untuk semakin meningkatkan layanan, memperbaiki sarana museum, hingga menggelar event-event menarik di museum. Ya, hari ini kita kegiatan senam bersama, tapi sebelumnya kita ada renungan doa bersama di pendopo untuk mengirimkan doa kepada almarhum Kolonel Sugiono Brigjen Katamso untuk kita bersama-sama mendoakan almarhum. Kemudian kita senam bersama untuk mewujudkan silaturahmi kita semua Baramus daerah istimewa Yogyakarta, dan ini kan ini yang kita harus sosialisasikan ke masyarakat ya, bahwa museum itu penuh dengan sejarah. Jadi kita buat museum itu seperti wisata, tempat wisata, maka tempatnya harus asri, bersih, menarik, supaya anak-anak milenial ini juga bisa mengenal museum, belajar, ada edukasi di dalamnya, sambil melihat
museum ini tertarik gitu. Kayak Dinas Sosial ada program ziarah wisata ke Taman Makam Pahlawan, kemudian juga ke museum-museum. Ada juga kita program restorasi sosial bagaimana untuk mengajak anak-anak milenial ini agar mengetahui pahlawannya, agar mengetahui nilai-nilai sejarah, agar menanamkan nilai-nilai pahlawan. Kegiatan bersama dengan menggandeng 40 museum yang ada di Yogyakarta, Dinas Sosial menggelar ziarah wisata yang dilanjutkan dengan senam bersama untuk menarik minat masyarakat mengunjungi museum. Tak kurang 300 orang hadir dalam acara ziarah sekaligus senam ceria ini. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Selanjutnya kami akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia untuk malam dan dini hari. Berikut perakiraan cuaca pada Sabtu 27 Agustus 2022. Demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.